Sinopsis layangan putus. Pada episode 9 ini, konflik yang terjadi pada rumah tangga Mas Aris dan Kinan justru semakin pelik. Mas Aris malah menyalahkan Kinan dan tak mau mengakui kesalahannya. Tak hanya itu, Lydia juga semakin belak-belakan mengenai hubungannya dengan Mas Aris. Dalam cuplikan sinopsis layangan putus pada episode 9 di laman WTV, Kinan mengurungkan niat untuk melaporkan Mas Aris dan Lydia ke polisi. Kini menunggu niat baik dari mereka. Sayangnya, baik Mas Aris maupun Lydia tak sedikit pun berkeinginan untuk minta maaf kepada Kinan. "Kamu selingkuh hampir 1 tahun," tegas Kinan. "Kamu berharap apa dari aku coba?" bentak Aris kepada Kinan. "Minta maaf simple, bisa gak? Bisa gak?" ujar Kinan menentang sang suami. "Demi perempuan ini, kamu kehilangan Reno dan Raya," ujar Kinan saat bertemu Lydia dan Aris. "Hai Raya," sapa Lydia. "Kok ada Miss Lydia, Pip?" tanya Raya, heran ketika melihat Lydia turut menjemputnya. Di akhir cuplikan, Aris tak kuasa menahan tangis saat membaca surat dari Raya. "Dear Papip, I still love you so much. I want you to know if you hurt mommy, you hurt me too," tulis Raya dalam surat yang dikirim kepada Aris. Di episode sebelumnya, Kinan akhirnya menjebak Mas Aris dan Lydia di satu ruangan. Kinan menjelaskan dirinya memiliki sejumlah bukti perselingkuhan antara Mas Aris dan Lydia. Ia pun mengancam akan melaporkan Mas Aris dan Lydia. Keesokan harinya, Kinan ditemani kuasa hukum yang sekaligus sahabatnya, yaitu Lola, bertemu Aris untuk memberikan 2 pilihan. Mas Aris mulai bingung. Ia takut reputasinya sebagai seorang pembisnis akan hancur karena kasus perselingkuhan itu. Tak tinggal diam, Mas Aris pun menyewa pengacara. Sayangnya, pengacara yang disewa Mas Aris hanya bisa membual. Pengacara itu malah balik menuduh bukti yang diberikan Kinan tidak valid. Di episode hari ini diceritakan Kinan yang semakin geram melihat sang suami yang tak kunjung mengakui kesalahan. Di sisi kedua, sahabat Aris justru mengusulkan agar Lydia dan Aris meminta restu Kinan untuk berpoligami. Aris dan Lydia yang sudah putus asa akhirnya mendatangi Kinan untuk memohon maaf. Namun Kinan sudah kepalang sakit hati. Aris pun ia biarkan berlutut tanpa jawaban. Tiba hari di mana Kinan akan mengajukan tuntutannya pada Aris ke kantor polisi. Namun di tengah perjalanan, Kinan tiba-tiba saja berubah pikiran. Ia mengurungkan niatnya semula dan mencoba menghubungi Aris. Malang, Aris yang sejak awal hari kalang kabut mencari Kinan tidak dapat mengangkat telepon. Ia terlibat kecelakaan lalu lintas. Mobil yang ia kendarai secara ugal-ugalan akhirnya menghalangi jalan truk. Sesaat sebelum tertabrak, satu kenangan muncul di benak Aris, kenangan akan Lydia.